Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang GTC Spring 2021 di IE Healthcare Era. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ria Irmerin Borobarus, Jasmine Rahmawati Kasih, Livia Fionika Lesa, Kanita Herdi Salsabila, Dona Azhar Nafisah, Nadira Trivinusifa, dan Nurhana Putri Aulia. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurhana Putri Aulia. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan pada video conference yang telah kelompok kami tonton. Video conference tersebut berjudul DAI Healthcare Era by GTC Spring 2021. Di era perawatan kesehatan AI atau DAI Healthcare Era, AI tercipta karena adanya revolusi biologi digital yang menghasilkan banyak data yang rumit, sehingga diperlukan sebuah inovasi untuk meningkatkan kualitas perawatan kesehatan. AI sendiri merupakan akronim dari kata Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Lalu, yang dimaksud dengan era perawatan kesehatan AI atau DAI Healthcare Era adalah era di mana bukan hanya tenaga kesehatan saja yang berperan penting dalam menangani berbagai masalah kesehatan yang ada, tetapi juga diperlukan sebuah inovasi teknologi canggih berupa AI atau Artificial Intelligence yang dapat membantu serta mempermudah para tenaga kesehatan, terutama dalam hal perawatan kesehatan para pasien. Teknologi AI yang diciptakan oleh Nvidia dan Brilliant Healers dinamakan Nvidia Clara, yaitu platform komputasi yang digunakan untuk perawatan kesehatan. Tujuan teknologi AI. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa teknologi AI ini sangat berguna, terutama pada era perawatan kesehatan sekarang. Berikut merupakan berbagai tujuan dari teknologi AI, yaitu yang pertama, membantu analisis penyakit. Pada poin ini dapat terlihat bahwa ketika seorang tenaga kesehatan tidak dapat ataupun ragu dalam menganalisis penyakit yang diderita seorang pasien, maka teknologi AI dapat membantu untuk menghasilkan hasil yang pasti dari analisis penyakit tersebut. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas obat. Pada poin ini, tujuan teknologi AI adalah membantu para tenaga kesehatan dan para ilmuwan untuk dapat terus-menerus meningkatkan kualitas obat dari suatu penyakit, sehingga obat tersebut dapat dengan efektif menyembuhkan pasien dari penyakit yang dideritanya. Yang ketiga yaitu membantu penemuan penyakit baru. Seperti yang kita ketahui, semakin berkembangnya zaman, maka tidak menutup kemungkinan kelak akan munculnya berbagai jenis penyakit baru yang bahkan sebelumnya tidak pernah diketahui ataupun tidak pernah ditemukan oleh para ilmuwan ataupun tenaga kesehatan, dikarenakan terbatasnya kemampuan. Yang keempat yaitu mempermudah penanganan masalah pasien. Poin ini sangat dapat terlihat jelas, contohnya ketika seorang pasien yang harus dengan cepat memerlukan bantuan, maka teknologi AI dapat mempermudah pasien tersebut untuk menangani masalahnya. Yang kelima yaitu menciptakan komunitas dan berbagi pengetahuan. Sebenarnya poin ini masih berhubungan dengan poin-poin sebelumnya. Contohnya saja yaitu ketika seorang tenaga kesehatan menemukan jenis penyakit yang baru dengan bantuan teknologi AI, maka tenaga kesehatan tersebut dapat berbagi ilmu pengetahuannya dengan menciptakan komunitas sesama para tenaga kesehatan. Dan yang terakhir yaitu membantu memberikan pelayanan di rumah sakit ataupun tempat lain. Dengan teknologi AI, maka dapat mempermudah para tenaga kesehatan
dalam memberikan pelayanan kepada para pasien, terutama saat pasien berada di rumah sakit. Selanjutnya yaitu pengembangan ekosistem Nvidia Clara. Proses perluasan atau pengembangan ekosistem pada Nvidia Clara untuk adopsi perkembangan perawatan kesehatan telah berkembang pesat selama setahun terakhir. Hal ini dapat terlihat dari lebih dari 40 mode terlatih telah dikembangkan untuk menangani berbagai kasus tertentu. Dan dengan lebih dari 12 perpustakaan dan SDKS menyediakan alat pengembangan dan aplikasi referensi, sehingga pengembang dapat melakukan interaksi lebih cepat untuk diproduksi. Selain itu, unduhan Nvidia Clara dari NGC telah didownload 5 kali lebih banyak dari tahun lalu, yaitu sebesar 125.000 unduhan pada tahun 2020. Slide berikutnya ada discovery atau penemuan. Memahami penyakit dan penemuan terapis adalah tantangan terbesar umat manusia. Saat ini, sudah memakan waktu lebih dari 10 tahun dan gagal sebanyak 90% secara keseluruhan. Dan sekarang, kerangka kerja pada AL dengan pengaplikasiannya dapat mempercepat fase untuk penemuan obat ke depannya. Contohnya yaitu ada transformer. Transformer adalah kemampuan yang dapat mempelajari bahasa dari banyak tipe data dengan menggunakan pelatihan, tanpa pengawasan, dan disesuaikan dengan tugas-tugas tertentu. Transformer dasar sekarang memungkinkan para peneliti untuk melakukan metode pelatihan yang super cepat agar dapat menghindari kebutuhan pada data-data label yang besar. Selanjutnya ada Insilico Medicine, Google AlphaFold, dan juga Uniter. Insilico Medicine baru-baru ini diumumkan sebagai obat praklinis baru dalam model generatif. Ada juga Google AlphaFold. Google AlphaFold adalah transformator yang dapat memprediksi urutan struktur pada asam amino. Dan yang terakhir ada Uniter. Uniter adalah salah satu transformator untuk segmentasi 3 dimensi yang dapat digunakan sebagai analisis pembuatan gambar dan penelitian video. Nvidia menciptakan Megatron, dibuat khusus untuk melatih model transformer raksasa di beberapa GPU dan beberapa node, dengan pembuatan atau loading dan penjadwalan atau scheduling data yang cepat. Megatron dapat mengurangi waktu pelatihan sehingga kami dapat melatih model-model besar dengan kumpulan-kumpulan data yang tak berbeda yang sama besar ukurannya. Selanjutnya, Nvidia mengumumkan MegaMolBART. MegaMolBART adalah model alat terlatih yang dapat memahami bahasa kode kimia yang dikembangkan dengan AstraZeneca. MolBART dilatih dengan 1 miliar senyawa dari zinc database pada 32DGX A100S dengan 256 GPU. MegaMolBART dapat digunakan untuk mendesain molekul atau melakukan tugas khusus, seperti mengoptimalkan molekul dengan sifat-sifat yang diinginkan seperti penyerapan, penyaluran, metabolisme, dan ekskresi. Yang kedua adalah Semi-Informatic Demo. Dalam 300 juta catatan tidak terstruktur pada 2 juta pasien, dilatih menggunakan Nvidia Megatron DGX SuperPOD 122 nodes dalam 7 hari. Dengan mencapai state of the art di 2B2NER, menganonimkan data pasien, mencocokkan pasien dengan uji klinis yang menyelamatkan nyawa, memprediksi komplikasi yang mengancam jiwa, dan dukungan keputusan klinis untuk dokter. Rekursi adalah perusahaan bioteknologi yang menggunakan ilmu komputer edge 3D untuk memecahkan kode biologis dan untuk mengindustrialisasi penemuan obat yang memanfaatkan teknologi untuk otomatisasi dan ilmu data di seluruh biologi dan kimia yang memodernisasi penemuan dan pengembangan obat. Rekursi membangun superkomputer AI Parma dengan Nvidia DGX. BioHive 1 bertujuan untuk dekode dan industrialisasi penemuan obat. SuperPOD dibangun dalam 24 hari menghasilkan sehingga 9 juta gambar, 80 terabyte data menggunakan Deep Learning On, hingga 1,5 juta percobaan per minggu dengan hampir 8 petabyte data biologis dan kimiawi yang sangat terkait. Dalam hal ini, sudah mendapatkan peringkat nomor 50 dalam 500 teratas yang menjadikannya salah satu komputer bioteknologi paling kuat di dunia.
Rekursi DGX menerapkan sistem operasinya untuk mengotomatiskan klasifikasi respons sel terhadap obat-obatan, molekul kecil, dan mengekstrak serta mengidentifikasi hubungan dari kumpulan data hingga kompleks bagi manusia. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai Schrödinger. NVIDIA telah memperkenalkan partnernya yang baru yang bernama Schrödinger. Kerjasama ini memiliki tujuan untuk menempatkan penemuan komputasi obat dengan superkomputer tertinggi di dunia dan menyerahkannya pada setiap perusahaan farmasi dan ribuan lembaga penelitian. Platform Schrödinger sendiri adalah layar pencarian throughput yang sangat tinggi dan platform simulasinya menggunakan FVP Plus yang terkenal stabil. Baru saja dimulai tahun 2020, FVP Plus sendiri telah mencapai pengalaman akurasi untuk mengoptimalkan kandidat obat terkait keamanan dan kemanjuran biologis. Namun sayangnya, biaya produksinya 5 kali lebih mahal secara komputasi daripada FAP, yaitu sekitar $100 juta dan membutuhkan waktu 5 tahun lebih. Kemudian NVIDIA dan Schrödinger bekerja sama dan dapat mengoptimalkan harga tersebut dan sekarang sudah mensimulasikan lebih dari 1 juta kandidat obat per tahunnya. Hal ini juga membuktikan bahwa komputasi canggih dapat mempercepat penemuan dan dapat mengurangi biaya. Selain itu, kedua belah pihak bekerja sama untuk memberikan dorongan besar kepada industri melalui produktivitas penemuan obat dengan platform Schrödinger dan NVIDIA DGX SuperPOD. Konsep dari Schrödinger ini adalah sebagai pelopor penemuan bahan obat dengan menggabungkan pemahaman mendalam tentang fisika, kimia, dan pembelajaran mesin untuk mengembangkan solusi yang memungkinkan ilmuwan untuk mengakses dalam jumlah besar secara cepat dan akurat mengenai molekul-molekul. Tujuannya adalah untuk menemukan molekul dan protein yang tepat untuk akses komputasi besar-besaran yang diberdayakan secara klinis, untuk melatih sejumlah simulasi dan produk yang akurat untuk menemukan lebih banyak obat. Kemudian untuk penerapannya sendiri, untuk pertama kalinya biologi dapat didigitalisasi dan kita dapat menerapkan komputasi untuk mengatasi tantangan terbesar manusia, yaitu memahami penyakit. Algoritma baru mengenai kecerdasan buatan dapat diterapkan pada domain genomik, proteinomik, kimia, dan citra. NVIDIA memiliki 4 model baru yang merupakan bagian dari Claire Discovery untuk menghasilkan molekul. Ada Google AlphaSwan untuk memprediksi struktur 3 dimensi asam amino, kemudian dari Universitas Florida dengan Gatorton sebagai model bahasa klinis terbesar di dunia, dan NVIDIA untuk mencari algoritma sel, epinogenomik tunggal, dan langka untuk membantu ekspresi gen dan individu. Claire Discovery juga memperluas mitra yang dioptimalkan untuk DGX dengan sistem rekursi, platform Schrödinger, Bayes layer, dan kimia Silic 42 yang semuanya berjalan di bawah NVIDIA DGX. Topik selanjutnya adalah pengembangan AI di dalam dunia kesehatan. Rumah sakit dan tenaga kesehatan memiliki berbagai perbedaan dalam instrumen untuk citra medis, tes laboratorium, dan prosedur operasi. Padahal hal-hal tersebut penting untuk pengambilan keputusan kesehatan. Untuk solusinya, rumah sakit menghasilkan 50 petabytes data per tahun dari instrumen citra medis dan sistem informasi kesehatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan AI guna meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan perawatan kesehatan. NVIDIA mewadahi pembuatan aplikasi AI dalam NVIDIA Clara yang memiliki 40 model ilustrasi dalam bentuk ilustrasi cerita yang dapat mempermudah pembuatan aplikasi AI. Selanjutnya, terdapat 2 contoh perusahaan dan institusi yang telah menggunakan NVIDIA Clara. Pertama, perusahaan Jerman, perusahaan Bayer, telah menggunakan versi terbaru NVIDIA Clara untuk mengukur perkembangan sains mereka dan mengembangkan model bisnis digital baru. Dengan 50 situs internal di 5 benua, NVIDIA dapat mengatasi tantangan dalam pengaturan data dan privasi. Selanjutnya, King's College London yang telah membuat platform kesehatan di NVIDIA yang dapat diakses di seluruh Inggris. NVIDIA Clara dimasukkan ke dalam proses produksi pada berbagai macam industri untuk mempermudah para pengembang menggunakan dan mempercepat peluncuran produk ke pasar. Untuk bab yang terakhir, mari kita bahas tentang penerapan kecerdasan buatan. Instrumen medis dari semua bentuk dan ukuran sedang dibangun di NVIDIA. Karena teknologi sensor terus berinovasi, begitu besar platform komputasi yang memprosesnya. Dan sekarang dengan instrumen mata dapat menjadi lebih kecil, lebih murah, dan dapat memandu pengguna yang tidak berpengalaman.
Melalui proses akuisisi ini, sangat menarik untuk memikirkan tentang perangkat penggerak kecerdasan buatan yang dapat menjangkau 2/3 dari populasi yang tidak memiliki akses untuk memudahkan diagnosis sehingga lebih murah dan lebih mudah digunakan. Platform NVIDIA Computing melayani berbagai pipeline komputasi instrumen mulai dari pemrosesan sinyal hingga rekonstruksi sehingga analisis dan visualisasi menjadi lebih baik. Oxford Nanopore Technologies merupakan pelopor sequencing generasi ketiga. Alat ini digunakan untuk mengurutkan genom viral, manusia, kanker, tumbuhan, dan hewan. Menggunakan DGX untuk pelatihan pembelajaran mendalam dan mengembangkan algoritma untuk terus meningkatkan keakuratan analisis. Platform NVIDIA Computing menyediakan urutan Oxford yang memiliki arsitektur tunggal dari tertanam ke desktop hingga benchtop. Kit pengembang NVIDIA Clara EGX terinspirasi oleh instrumen yang luar biasa dan kapabilitas otak kecerdasan buatan yang bertenaga. Clara EGX adalah arsitektur universal untuk instrumen medis kecerdasan buatan real-time atau throughput tinggi dengan komputasi terhubung yang dirancang dengan NVIDIA EGX Orin Xavier, NVIDIA RTX, dan NVIDIA Mellanox Matic. Clara EGX adalah platform cloud native yang dapat menggunakan perintah NVIDIA Fleet untuk menyebarkan aplikasi kecerdasan buatan dengan aman. Ekosistem Clara EGX dari antarmuka sensor terdiri dari 4 instrumen yaitu US for US, kartu PCI Express, instrumen Kaya, dan Connex X60X. Yang pertama, US for US mengembangkan ujung depan ultrasound titik perawatan digunakan untuk melakukan rekonstruksi gambar tingkat lanjut serta penelitian dan pengembangan pemrosesan kecerdasan buatan. Yang kedua, kartu PCI Express Professional EGX digunakan untuk input dan output video 4K dan 8K digunakan untuk endoskopi dan sistem visualisasi bedah. Yang ketiga ada instrumen Kaya, kartu PCI Express untuk co-express dan input tautan kamera untuk menghubungkan ke banyak mikroskop yang berbeda. Yang terakhir, Connex X60X digunakan untuk hampir semua hal bersama dengan teknologi streaming Mellanox yang mendukung pengembangan instrumen throughput tinggi yang dapat diskalakan sepenuhnya dengan antarmuka fisik internet dan teknologi pembongkaran CPU. Peta jalan NVIDIA Clara EGX. Dengan keluarnya EGX Xavier tahun lalu, saat ini kit pengembang Clara EGX Xavier pada umumnya sudah tersedia dan merupakan proksi yang sempurna untuk EGX Orin yang akan hadir pada paruh pertama tahun depan. Kami akan terus membangun kit pengembang Clara EGX untuk memanfaatkan inovasi di Orin dan EGX sejalan dengan ketersediaan Orin tahun depan. Komputasi perawatan kesehatan era kecerdasan buatan. NVIDIA Healthcare sedang membangun platform komputasi untuk perawatan kesehatan era kecerdasan buatan. Instrumen komputasi yang digunakan untuk penemuan obat yaitu NVIDIA DGX SuperPod dan Clara Discovery Suite. Bersama dengan AstraZeneca, menggunakan transformer untuk menghasilkan obat baru dan memprediksi mana yang aman, efektif, dan dapat diproduksi. Kit pengembang computing Clara EGX menyediakan arsitektur komputasi universal untuk membuat instrumen medis generasi berikutnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.